Hai YouTubers! Sebagai negara yang sangat tertutup, Korea Utara juga menerapkan sejumlah aturan ketat yang cukup aneh. Negara yang dibentuk tepat setelah Perang Dunia Kedua yang berpenduduk sekitar 25 juta orang ini telah diperintah oleh 3 orang pria dari keluarga yang sama sejak tahun 1948. Kim Il-sung adalah pemimpin pertama Korut hingga ia meninggal pada tahun 1994. Setelah meninggalnya Kim Il-sung, kekuasaan lalu beralih ke Kim Jong-il dan Kim Jong-un. Meski pemimpin telah berganti, beberapa aturan aneh yang ada di negara Korea Utara tetap tidak berubah. Karena selama ini Korea Utara bukanlah destinasi wisata yang banyak dikunjungi, rasanya agak sulit menentukan apakah semua hal tersebut adalah mitos atau fakta. Dan berikut daftar fakta sekaligus aturan aneh yang ada di Korea Utara. Berperang sejak 1950. Dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua, baik Soviet, Rusia maupun Amerika Serikat memiliki rencana untuk masa depan negara Korea. Hal ini mengakibatkan pasukan pimpinan Amerika Serikat menduduki wilayah selatan dari negara tersebut, sementara pasukan pimpinan Soviet menduduki bagian utaranya. Hal ini menyebabkan pembentukan pemerintah pro-barat di selatan di bawah kendali Amerika Serikat dan pemerintah komunis yang didukung Soviet terbentuk di bagian utara. Sementara kedua belah pihak bertujuan untuk menyatukan Korea. Mereka memiliki ide yang sangat berbeda tentang seperti apa seharusnya Korea yang baru bersatu tersebut. Setiap upaya yang dilakukan untuk menemukan titik temu pun gagal berkali-kali dan sia-sia. Ketegangan meningkat antara kedua pihak selatan dan utara yang akhirnya menyebabkan pecahnya perang pada tahun 1950. Sementara perang berakhir dengan jalan buntu pada tahun 1953 dan tidak ada perjanjian damai resmi yang ditandatangani antara kedua pihak, baik utara maupun selatan. Hingga sekarang perang tidak pernah benar-benar berakhir antara Korea bagian selatan dan Korea bagian utara. Keluarga yang sama memerintah. Seperti yang telah disebutkan, jika pemimpin pertama Republik Rakyat Demokratik Korea adalah Kim Il-sung, yang naik ke tampuk kekuasaan melalui tindakannya sebagai pejuang gerilya revolusioner dalam Perang Dunia Kedua. Dirinya menghabiskan banyak waktu di Cina Komunis dan Uni Soviet, yang mengakibatkan ia ditempatkan di Korea Utara, yang saat itu dikuasai oleh Soviet. Ketika DPRK terbentuk, Kim Il-sung yang memimpin dan ia pun memerintah Korea Utara dari tahun 1948 sampai meninggal pada tahun 1994. Selama masa kepemimpinannya, ia mendapatkan gelar sebagai pemimpin besar Korea Utara. Setelah Kim Il-sung meninggal, Kim Jong-il menggantikan ayahnya dalam langkah yang sangat tidak ortodoks untuk sebuah negara komunis. Kim Jong-il dikatakan sebagai penguasa yang sangat temperamental dengan rasa mementingkan diri sendiri yang berlebihan, yang sering melemahkan kemampuannya untuk memerintah. Meskipun demikian, ia mendapatkan gelar pemimpin yang terhormat dan memerintah sampai ia meninggal pada tahun 2011. Setelah itu, Kim Jong-un kemudian diangkat sebagai pemimpin negara berikutnya. Sejak mengambil peran sebagai pemimpin tertinggi pada tahun 2011, Kim Jong-un telah memerintah negara dengan tangan besi seperti para pendahulunya. Bendera. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap negara di dunia pastinya memiliki sebuah bendera sebagai simbol negaranya masing-masing, tidak terkecuali Korea Utara. Bendera Korea Utara sendiri sudah dipakai sejak tahun 1948 yang bergambar bintang merah di dalam sebuah pita merah besar dengan 2 pita putih dan biru yang lebih tipis di atas bawahnya. Bintang merah tersebut memperlihatkan sosialisme, pita merah memperlihatkan revolusi dan untuk pita putih memberikan arti kesucian, kekuatan dan gengsi. Sementara itu, untuk pita biru pada lambang bendera Korea Utara memperlihatkan kedaulatan, kedamaian, dan juga persahabatan. Diketahui bahwa bendera Korea Utara ini termasuk ke dalam salah satu bendera yang selalu berkibar di seluruh penjuru negara. Apabila banyak wisatawan yang berkunjung ke negara ini, akan sangat mudah menemui bendera negara tersebut. Pink Lady. Beberapa waktu yang lalu, pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un, dilaporkan memberikan hadiah kepada Pink Lady Korea Utara, yakni Ri Chun-hee, berupa sebuah rumah mewah di kompleks perumahan baru ibu kota Pyongyang. Ri Chun-hee sendiri adalah pembawa berita negara paling produktif yang dijuluki Pink Lady Korea Utara di luar negeri. Hal ini dikarenakan pakaian tradisional Koreanya yang cerah saat membawakan berita. Kabar pemberian hadiah dari pemimpin Korea Utara tersebut pun menjadi topik media resmi Korea Utara. Sebuah video beredar memperlihatkan Kim Jong-un mengunjungi rumah mewah baru milik Pink Lady Korea Utara. Pink Lady mengatakan bahwa ia merasa rumah barunya seperti hotel dan berterima kasih atas kebaikan partai yang dipimpin oleh Kim Jong-un.
Selain membawakan berita tentang para pemimpin Korea Utara, Pink Lady juga paling terkenal di Korea Utara karena telah mengumumkan peristiwa besar selama beberapa dekade, termasuk uji coba nuklir dan rudal, serta kematian seorang pemimpin Korea Utara. Dengan suara khas dan semangatnya dalam menyampaikan berita, wanita itu langsung dapat diidentifikasi. Rangrado Mayday Stadion. Selama ini kita selalu bertanya-tanya di mana stadion terbesar di dunia, dan jawabannya adalah di Korea Utara, yakni Stadion Rangrado Mayday. Stadion sepak bola terkenal di Eropa memiliki kapasitas yang jauh di bawah Stadion Rangrado Mayday, menempati area seluas 20,7 hektar di Pulau Rangrado, Pyongyang, di dekat Sungai Taedonggang. Stadion Rangrado Mayday resmi dibuka pada 1 Mei 1989. Diketahui bahwa Stadion Rangrado Mayday dikatakan memiliki kapasitas hingga 150.000 penonton. Namun, sebagian pihak mengklaim stadion tersebut memiliki kapasitas 114.000. Baik kapasitas 150.000 atau 114.000 tempat duduk, Stadion Rangrado Mayday tetap menjadi stadion terbesar di dunia mengalahkan stadion lainnya di Eropa. Rangrado Mayday merupakan stadion sepak bola dan atletik, dengan desain stadion menyerupai bunga magnolia di bagian atas dengan 16 lengkungan. Diketahui bahwa tinggi stadion mencapai 60 meter dengan total luas lantai lebih dari 207.000 meter persegi. Selain itu, Rangrado Mayday juga memiliki 80 pintu masuk hingga memungkinkan stadion bisa terisi penuh hanya dalam 15 menit. Tidak hanya itu, ada sekitar 1.300 kamar di dalam stadion, termasuk ruang ganti tim, ruang latihan, kantor, dan ruang penyimpanan. Bukan negara komunis. Selama ini kita mungkin beranggapan bahwa Korea Utara adalah sebuah negara yang menganut paham komunis. Namun hal tersebut dibantah oleh mereka yang berada di wilayah Korea Utara. Kesalahpahaman umum tentang Korea Utara adalah bahwa negara itu masih negara komunis. Sementara Kim Il-sung percaya pada sosialisme dan komunisme. Negara yang ia dirikan dengan cepat menjadi semakin tidak komunis seiring berjalannya waktu. Banyak praktik komunis klasik yang dibuang keluar dari negara tersebut dan diganti, seperti yang terlihat dengan dinasti penguasa baru dari negara itu. DPRK pada negara tersebut mengganti prinsip-prinsip komunis mereka dengan Juche, yaitu sebuah ideologi politik unik Korea Utara yang dipikirkan oleh Kim Il-sung yang berfokus terutama pada kemandirian. Semua penyebutan komunisme perlahan-lahan dihapus dari tulisan resmi negara. Dengan kata tersebut dicoret dari konstitusi sepenuhnya pada tahun 2009. Oleh sebab itu, negara Korea Utara bukan lagi menjadi negara komunis seperti yang diketahui selama ini. Gippeumjo. Gippeumjo yang jika diterjemahkan menjadi pleasure squad atau grup pemberi kebahagiaan adalah sekumpulan wanita muda yang disiapkan untuk menjadi pemuas nafsu para petinggi negara Korea Utara. Sebuah sumber menyebutkan bahwa tradisi perekrutan Gippeumjo ini setidaknya sudah ada sejak tahun 1978, yaitu saat masa pemerintahan pemimpin pertama Korut yang dipimpin oleh Kim Il-sung. Pendiri Korea Utara ini meyakini bahwa melakukan hubungan seksual dengan wanita muda bisa meningkatkan kekuatan hidup serta kemampuan seksualnya. Kemudian tradisi Gippeumjo ini diturunkan ke Kim Jong-il yang merupakan anak dari Kim Il-sung. Namun Gippeumjo sempat dibubarkan karena adanya masa peringatan kematian selama 3 tahun setelah wafatnya Kim Jong-il. Menariknya, gadis-gadis Gippeumjo ini terlebih dahulu harus menjalani sebuah tes medis yang menyatakan bahwa mereka masih dalam keadaan perawan. Tidak ada akses internet. Saat ini banyak dari kita yang sangat bergantung dengan internet dalam hal apapun, baik itu belajar, bekerja, dan bermain. Namun di Korea Utara hal ini sangat susah didapat, bahkan terbilang tidak ada internet. Diketahui bahwa hanya ada 1 atau 2.000 dari elit terpilih yang ada di negara Korea Utara yang dapat mengakses internet di negara tersebut. Jika kita kebetulan tinggal di Pyongyang atau salah satu kota besar lainnya di Korea Utara dan bekerja atau belajar di bidang lanjutan, maka kita mungkin diizinkan untuk mengakses internet negara itu sendiri yang bernama Kwangmyong. Jaringan ini berjalan di dalam negeri dan memungkinkan akses yang sangat terbatas ke sejumlah situs web yang disetujui oleh negara dan klien email sederhana yang sangat disensor. Satu-satunya orang selain elit yang diizinkan mengakses internet sebenarnya adalah orang-orang yang bekerja di unit propaganda atau peretas pemerintah. Posisi seperti itu cenderung sangat bergengsi dengan gaji dan hak istimewa yang selangit untuk mencegah orang-orang ini melarikan diri dari negara begitu mereka mengetahui seberapa menyenangkannya kehidupan di luar Korea Utara.
Metro Pyongyang Bunker Nuklir. Jika pernah mengunjungi metro di Moskow, Tbilisi, Kiev, atau bekas kota Soviet lainnya yang cukup penting untuk dilengkapi dengan sistem metro Soviet, maka sistem metro Korea Utara di Pyongyang akan menjadi pemandangan yang sangat familiar. Diketahui bahwa sistem Pyongyang terletak jauh di bawah tanah dengan para penumpang yang melakukan akan perjalanan dari 316 kaki atau sekitar 96 meter ke sebuah tempat yang didekorasi dengan cukup rumit. Salah satu alasan metro berjalan begitu dalam di bawah tanah adalah karena setiap stasiun berfungsi ganda sebagai bunker nuklir. Hal ini sama seperti banyak sistem era Soviet yang diterapkan di negara-negara dudukan Soviet lainnya. 4 saluran TV Korea Utara. Sampai saat ini dikatakan jika semua media di Korea Utara sepenuhnya dikelola oleh negara, yang memungkinkan pemerintah untuk mengontrol dengan tepat apa yang diekspos oleh warganya. Diketahui bahwa negara yang terbilang tertutup satu ini hanya memiliki 4 saluran TV. 4 saluran TV yang dapat ditonton warga adalah Korean Central Television, dengan isi di dalamnya adalah propaganda sejarah, berita, siaran darurat. Kemudian ada televisi Mansudae atau program pendidikan, Ryongnam-san Television atau program pendidikan yang ditargetkan untuk siswa. Selain itu ada Athletic Television yang menyiarkan setiap kompetisi yang melibatkan atlet Korea Utara, serta film dokumenter yang berkaitan dengan olahraga di Korea Utara. Bahkan dalam 2 tahun terakhir, ada lebih dari 130 orang telah terbunuh di depan umum karena pelanggaran menonton acara TV Korea Selatan. Utang kepada Swedia. Sekitar tahun 1970-an, negara Swedia mengambil kesempatan untuk membuat kesepakatan perdagangan dengan Korea Utara karena tampaknya negara tersebut sedang berada di tengah-tengah ledakan ekonomi. Salah satu kesepakatan tersebut adalah penjualan 1000 sedan Volvo baru yang semuanya dikirim sebelum pembayaran dilakukan oleh pihak Korea Utara. Ini adalah sesuatu yang akan disesali oleh perusahaan Swedia, mengingat Korea Utara tidak pernah berhasil memenuhi kesepakatan dengan mereka. Setiap tahunnya, pemerintah Swedia menghitung ulang berapa banyak utang Korea Utara kepada mereka, dan tentu saja dengan menambahkan bunganya. Korea Utara mungkin pernah menjadi negara yang sangat tertutup, tetapi hal ini perlahan mulai berubah. Semakin banyak orang barat yang diizinkan untuk mengunjungi dan melaporkan tentang pemandangan dan keajaiban yang mereka alami di Korea Utara. Sementara itu, setiap turis hanya diperlihatkan versi negara yang dikuratori dengan baik, dan hal itu masih memberikan wawasan yang luas tentang cara kerja Korea Utara. Selamatkan foto pemimpin Korea Utara. Selama ini, ketika sebuah bencana kebakaran terjadi di rumah, maka hal yang harus diselamatkan terlebih dahulu adalah nyawa. Namun hal ini bertentangan dengan aturan yang ada di Korea Utara yang mengharuskan para masyarakatnya menyelamatkan foto pemimpin mereka, yakni Kim Jong-il dan Kim Il-sung dari kebakaran. Diketahui bahwa setiap rumah di Korea Utara pasti memiliki lukisan pemimpin masa lalu Kim Jong-il dan Kim Il-sung, yang merupakan ayah dan kakek dari Kim Jong-un. Jika kebakaran terjadi di sebuah rumah, maka penduduk setempat harus menyelamatkan gambar itu terlebih dahulu sebelum hal lain termasuk anggota keluarga. Awal tahun 2020 lalu dilaporkan ada seorang ibu yang dipenjara karena menyelamatkan anak-anaknya terlebih dahulu daripada foto atau potret dari pemimpin negara tersebut. Kendaraan militer kuno. Sejauh ini banyak yang mengatakan jika kendaraan perang yang dimiliki oleh negara Korea Utara terbilang cukup kuno dibandingkan negara lainnya di dunia. Diketahui bahwa kendaraan militer dari negara satu ini sangat buruk, namun faktanya mereka mempunyai sebuah senjata nuklir yang sangat mematikan. Selain itu, Tentara Angkatan Udara Rakyat Korea Utara atau RPAAF juga bukan angkatan terkemuka di dunia. Namun pasukan Korea Utara satu ini secara fanatik mengabdikan diri pada Kim Jong-un dan rezimnya. Rezim Kim sendiri lebih menyerupai monarki Konfusianisme dengan gaya Stalinis daripada komunisme gaya Soviet. Kelangsungan hidup rezim bermakna kelangsungan hidup mereka, atau tentara itu mengapa mereka mendedikasikan hidup mereka untuk pemimpin tertinggi negara Kim Jong-un. Bahkan tentara KPAF yang fanatik bisa menggunakan dengan sangat mahir senjata kuno milik negara tersebut dalam menyerang musuh mereka. Di antara pesawat yang paling kuno dan usang di Angkatan Udara Korea Utara adalah Shenyang J-5, salinan Cina dari Mikoyan Gurevik MiG-17 Fresco era 1950-an. Selain itu, ada juga Shenyang J-6 dan 97, kendaraan supersonik yang sudah sangat kuno atau usang. Tidak hanya itu, Korea Utara juga masih menyimpan kendaraan perang tank tipe 59 kuno warisan Cina. Cerita mengenai warisan kendaraan kuno tersebut bermula pada tahun 1950, di mana pada saat itu pemerintah Cina terlibat dalam perang Korea dan mulai memperoleh banyak kendaraan tank dari Uni Soviet di bawah perjanjian bersekutu Sino-Soviet.
Kebanyakan kendaraan perang itu berasal dari era Perang Dunia Kedua, namun masih efektif digunakan. Hal tersebut jelas bukan sesuatu yang memuaskan, karena Cina ingin memproduksi kendaraan tanknya sendiri, termasuk memproduksi tank modern. Di Korea Utara, tank tipe 59 menjadi kendaraan perang yang paling berkembang. Norinco dan Polytech, yaitu sebuah teknologi pengembangan dari Soviet, telah mengembangkan kendaraan alat perang ini dengan peningkatan mutakhir, seperti menggabungkan senjata 125 mm yang lebih baru, mesin lebih kuat, dan rangka besi yang dikerjakan ulang. Oleh-oleh kondom. Saat ini, alat kontrasepsi kondom semakin diminati di Korea Utara, yang diketahui merupakan negara yang melarang sebagian besar bentuk pengendalian kelahiran. Seorang sumber mengatakan bahwa kondom dijadikan hadiah oleh eksekutif bisnis sekembalinya mereka dari perjalanan ke Cina. Meskipun tersedia secara luas di negara-negara lain di seluruh dunia, namun kondom dilarang diproduksi atau dijual di Korea Utara dan diblokir dari masuk ke pos pabean. Selain itu, sumber tersebut juga mengatakan jika kondom sangat populer di kalangan pria dan wanita di Korea Utara. Bahkan, para pejabat Korea Utara membawanya ke rumah saat kembali dari perjalanan bisnis mereka di Cina. Seorang pengusaha Cina yang tinggal di Pyongyang mengatakan bahwa pelacuran yang meluas di Korea Utara telah membuat penggunaan kondom lebih penting dari sebelumnya. Eksekutif Korea Utara menyadari kenyataan ini, namun pemerintah Korea Utara menegaskan tidak ada pelacuran di negara tersebut. Pemimpin nasional Korea Utara Kim Jong-un mendorong tingkat kelahiran yang lebih tinggi di negara ini sehingga akan memiliki lebih banyak pekerja sosialis. Hal ini yang membuat tidak ada tempat untuk kondom di masyarakat Korea Utara. Namun, banyak eksekutif Korea Utara merasa bahwa kondom perlu disediakan bagi warga Korea Utara untuk pengendalian kelahiran dan untuk mencegah penyakit menular seksual. Sebagian besar pasangan suami istri sekarang dengan sengaja hanya memiliki satu anak karena tingginya biaya pendidikan dan membesarkan anak. Dilarang melipat koran. Sampai saat ini, negara Korea Utara masih menerbitkan koran meskipun informasi yang disampaikan tetap dikontrol oleh pemerintah. Koran atau surat kabar sendiri seharusnya adalah suatu penerbitan yang ringan dan mudah dibuang. Biasanya dicetak pada kertas berbiaya rendah yang disebut kertas koran, yang berisi berita-berita terkini dalam berbagai topik. Topiknya bisa berupa event politik, kriminalitas, olahraga, tajuk rencana, cuaca. Selain itu, surat kabar juga biasa berisi karikatur yang biasanya dijadikan bahan sindiran lewat gambar, berkenaan dengan masalah-masalah tertentu, komik, dan hiburan lainnya. Namun hal ini tidak berlaku di negara Korea Utara yang menjunjung tinggi para pemimpin negaranya. Para warganya bisa mendapatkan surat kabar tersebut secara rutin, namun dilarang keras untuk melipatnya. Alasannya ada banyak foto pemimpin negara yang tercetak di koran tersebut, sehingga melipatnya adalah perilaku yang tidak sopan. Diketahui bahwa pemujian terhadap potret pemimpin tercermin dalam aturan terkait bencana kebakaran. Seluruh warga negara diharuskan mendahulukan menyelamatkan foto pemimpin negara jika terjadi kebakaran, bahkan dibandingkan nyawa keluarganya sendiri. Hukuman 3 generasi. Sebagai negara yang dipimpin oleh seorang diktator, maka lucu sekali kalau kita membicarakan soal keadilan dan hukum yang ada di Korea Utara. Di negeri tersebut, keadilan hanyalah hal yang tertulis dan tidak benar-benar pernah dipraktikkan. Diketahui bahwa keadilan sejati yang ada di Korea Utara hanya terletak di tangan seorang Kim Jong-un, di mana ketika ia memutuskan suatu hukuman, maka itulah yang akan terjadi. Pemerintah Kim Jong-un memang dikenal sangat kejam dalam memberikan hukuman, apalagi untuk kesalahan-kesalahan politis, macam memberikan kritik kepada pemerintah atau melakukan aksi-aksi yang tidak sejalan dengan visi negara. Untuk kesalahan yang seperti ini, Kim biasanya akan menjatuhi vonis hukuman 3 generasi. Hukuman ini mungkin tidak menghilangkan nyawa, tapi tidak jauh lebih baik dari itu. Sekilas hukuman ini seperti biasa-biasa saja, padahal pada kenyataannya sangatlah mengerikan. Hukuman 3 generasi sama sekali bukan kiasan alias benar-benar menunjukkan mekanisme hukuman yang sebenarnya. Jadi, ketika seseorang dianggap bersalah, maka kemudian yang menjalani hukumannya bukan hanya si terdakwa, tapi juga sekaligus anak keturunannya. Ilustrasinya adalah jika seorang kakek dihukum, maka anak dan cucunya pun akan ikut merasakannya. Dalam praktiknya, hukuman ini sangat sadis dan bukan dilakukan dengan cara mengirim perwakilan dari masing-masing generasi, melainkan semuanya diciduk. Jika salah satu anggota keluarga dijatuhi hukuman 3 generasi, maka semuanya akan menerima akibatnya. Radio 24 jam. Jika mempunyai kesempatan untuk berjalan-jalan ke Korea Utara, maka kita akan dihibur oleh radio yang akan disiarkan selama 24 jam non-stop.
Diketahui bahwa radio ini tidak memiliki siaran seperti radio pada umumnya. Radio di Korea Utara berisi tentang propaganda negara mereka, perintah agar rakyat tetap patuh, lagu-lagu kebangsaan, dan lagu-lagu yang memuji para pemimpin. Bahkan di setiap rumah di Korea Utara akan dipasangi sebuah radio, di mana radio tersebut tidak bisa dimatikan dan hanya bisa dikecilkan. Jadi selama 24 jam hidup masyarakat atau para pengunjung akan diisi oleh berita, propaganda, dan lagu soal negara tersebut. Sulit dibayangkan bagaimana hidup di negara Korea Utara, dan para pengunjung juga tidak akan diperbolehkan mengakses internet. Selain itu, para penduduk atau pengunjung juga tidak boleh menyembah Tuhan lain karena Tuhan di negara ini adalah Kim Jong-il, sang bapak bangsa.